lagi kita dalam ibadah pelayanan teruna di hari Minggu ini. Saat ini Kak Ica bersama dengan teman-teman kita. Di sini ada Sania dan juga ada Basti. Halo. Yeay. Nah, kalian udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap banget, Kak. Siap dong. Nah, sebelumnya Basti dan Sania ini merupakan teman-teman kita yang dari teruna sudah beranjak ke gerakan pemuda. Sebelumnya aku mau tanya dong sama kalian, kira-kira pengalaman kalian di Pelkat Teruna gimana? Pastinya seru kan di Pelkat Teruna? Pasti seru kan? Pelayanannya, kemudian teman-temannya pasti asik-asik kan mereka? Nah, di sini aku, Kak Ica, mau mengajak kalian buat ikut aktif juga dalam setiap kegiatan Pelkat Pemuda nantinya ya. Oke, Kak. Ya, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Berdoa, dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh teman kita Basti. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang besar, Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini kami ingin datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami dapat kau temani dari awal hingga akhir dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba dalam pujian berbalasan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-67 ayatnya yang kedua hingga yang ke-8. Nanti bagian yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Sania dan Basti, dan bagian yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh saya. Mazmur 67 ayatnya yang kedua hingga yang ke-8 yang menyatakan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kasih
Kak Ardito. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada siang hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Kak Finda yang akan memberitakan firman ini Tuhan. Kiranya apa yang diberitakan ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Dan menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan perkataan kami Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan membacakan Alkitab ini kita akan baca secara berantai. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat akan dibaca oleh Kak Ardito. Ayatnya yang kelima hingga ke-8 akan dibacakan oleh Kak Besti. Dan ayatnya yang ke-9 hingga ke-12 akan dibacakan oleh Kak Finda. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahwa ada Roh Kudus. Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes," kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat itu dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab kita. Oke adik-adik, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga yang kedua nih. Nah, dan diberi judul, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Nah, sebelum Kak Finda masuk di dalam renungan, Kak Finda mau jelasin dulu nih. Kisah Para Rasul merupakan kitab di dalam Perjanjian Baru yang berisi secara jelas tentang penyebaran Injil Kristus pada masa kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Nah, Kak Finda mau nanya nih, siapa sih yang nulisin Kisah Para Rasul ini? Ada yang tahu? Betul banget, Lukas. Nah, Lukas ini seorang sejarawan gereja yang seringkali disebutkan bukan hanya menulis Kisah Para Rasul, tapi dia juga yang menuliskan kitab Injil. Nah, kitab Injil itu ada kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di dalam Injil, Lukas menggambarkan secara jelas tentang kehidupan Yesus. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul ini menuliskan tentang peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus dalam perkembangan penyebaran Injil Kristus di tengah kehidupan manusia. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita di sini menceritakan Rasul Paulus melakukan pelayanannya di kota Paulus. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ini sangatlah tidak mudah dilakukan di kota Efesus karena beberapa faktor. Yang pertama, itu banyak banget penduduknya. Nah, banyak penduduknya itu karena di kota Efesus ini banyak sekali pendatang dari kota mana-mana pun datang ke Efesus untuk melakukan pekerjaan berdagang. Jadi perdagang jual barang seperti itu. Dan kemudian faktor yang kedua yang bikin susah adalah di kota Efesus ini banyak sekali jemaatnya yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda-beda, dan itu menjadi tantangan bagi Paulus untuk melakukan pelayanannya ini. Nah,
Dalam pembacaan kita di ayatnya yang 1b hingga yang ketiga, di situ diceritakan bahwa Paulus bertemu dengan beberapa murid yang telah dibaptis, tetapi belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Nah, bagaimana bisa orang yang sudah dibaptis, yang istilahnya itu sudah menerima Yesus, tapi kok dia belum percaya tentang Roh Kudus ya, belum pernah mendengar tentang Roh Kudus atau belum percaya kepada Yesus gitu. Nah, apalagi yang membaptis mereka ini adalah Yohanes, di mana Yohanes itu membaptis orang-orang yang telah bertobat dan telah menyampaikan kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Nah, dari sini Paulus memiliki keinginan untuk meluruskan pemahaman iman mereka yang benar dalam kehidupan orang-orang tersebut. Nah, Paulus berada di kota Efesus itu selama 2 tahun. Dan selama itu ia memberitakan Injil Kristus dengan memberikan pemahaman yang benar tentang Yesus, terus baptisan dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus yang berkarya setelah itu. Rasul Paulus tetap berkarya meskipun di tengah berbagai penolakan. Jadi pada ayat yang ke-9 kalau kita adik-adik juga bisa baca bahwa walaupun dalam pelayanan Paulus itu dia mengalami beberapa penolakan di daerahnya. Nah, namun walaupun dia mendapat penolakan, kesetiaannya memberitakan Injil Kristus mengundang kuasa Roh Kudus berkarya secara nyata di dalam kehidupan Paulus. Dan itu tertulis pada ayat yang ke-11 di mana melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang-orang yang telah percaya sampai membawa sapu tangan atau kainnya Paulus yang pernah dipakai oleh Paulus untuk menyembuhkan orang sakit atau mengusir roh-roh jahat. Nah, sosok Paulus ini yang mau kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai adik-adik teruna atau pemuda ataupun generasi milenial adalah kita jangan pernah takut memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Memberitakan Injil Kristus itu bukan hanya kita menyampaikan firman kepada teman kita atau orang tua kita atau saudara-saudara kita. Memberitakan Injil Kristus itu ada bisa melalui banyak hal. Contohnya kayak kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia ataupun tidak membohongi orang tua. Nah, itu adalah wujud contoh dari kita memberitakan Injil Kristus. Karena hal-hal yang baik itu sudah diajarkan tertulis di dalam Alkitab untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang harus kita lakukan. Nah, walaupun kita sudah melakukan hal-hal yang baik pun sekalipun, pasti kita juga selalu mendapat penolakan di beberapa lingkungan kita ya. Namun belajarlah lagi dari Paulus ini bahwa sekalipun kita sudah berbuat baik, kita mendapat penolakan, tapi kita harus tetap yakin dan teguh untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dan bagaimana caranya juga dalam kita melakukan hal yang baik itu, kita harus melakukan satu hal, yaitu dengan kita berdoa agar kita mendapat Roh Kudus. Tuhan menyertai kita dan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dalam kita melayani itu. Nah, sebagai contoh juga nih, kayak misalkan kayak Kavinda nih. Kavinda dulu kan juga pernah sekolah ya, kayak adik-adik di rumah. Nah, dulu tuh kalau contoh tantangan dalam kehidupan Kavinda dalam sekolah nih misalnya, Kavinda pasti tantangannya adalah ujian. Pasti adik-adik di rumah juga pasti itu sebuah tantangan ya, karena kita harus ujian, terus harus jawab sendiri. Nah, Kavinda dulu waktu sekolah, Kavinda harus ujian nih. Terus Kavinda merasa kok kayaknya nggak punya keyakinan ya, atau terus takut nih, kayaknya nggak akan bisa ngelewatin ujian, nyelesain ujian dengan baik. Apalagi ujiannya itu berhadapan satu-satu dengan guru atau dosen kita. Nah, akhirnya Kavinda berdoa bahwa Tuhan kiranya berikan kekuatan dan hikmat agar besok Kavinda bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Dan puji Tuhan, setelah besok Kavinda melewati ujian tersebut, ternyata Kavinda bisa lulus dengan nilai yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh wujud dari Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itu di dalam contohnya juga dalam kehidupan kita nih, kayak di bergereja ya, di GPIB, kita pasti semua waktu kecil pasti dibaptis kan. Nah, tapi dalam kita berhidup pun saat kita dewasa, kita juga harus melewati yang namanya katekisasi, di mana katekisasi ini adalah
tempat kita harus belajar mengembangkan iman kita lagi untuk mengenal ketritunggalan Allah itu sendiri. Dan di dalam ketritunggalan Allah itu ada yang namanya Roh Kudus. Nah, dari situ kita belajar, dan ketika kita sudah melewati selama 1 tahun, kita sudah mengetahuinya, barulah kita di CD. Nah, itulah yang seperti yang juga dilakukan oleh Paulus. Walaupun orang-orang di Efesus saat itu sudah dibaptis, ternyata mereka belum mengenal tentang Roh Kudus atau mengenal Allah itu sendiri. Oke, jadi poinnya adalah bagi adik-adik teruna, jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang baik, memberitakan Injil Kristus kepada sesama, dan selalu berdoa agar kuasa Roh Kudus akan berkarya dalam hidup setiap kita yang sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat Jess sama Ardito. Nah, pengalaman kalian kemarin di Pelkat PT, kan kalian baru sini nih ya kan? Pengalaman kalian di Pelkat PT yang kemarin apa sih? Terus harapan kalian nanti di Gerakan Pemuda itu seperti apa? Mungkin dari Ardito dulu kalian. Kalau menurut saya sih dari di PT itu asik ya, asik, banyak teman, lalu kata lain juga baik. Dan untuk harapan kedepannya di GP jadi dekat bersama lebih lagi. Oke, siap. Kalau Jess? Iya, sama sih, pengalaman yang aku dapat tuh seru, temannya asik-asik, kompak juga. Terus harapan aku buat Pelkat GP bisa jadi saudara dekat buat. Oke, sekarang kita mau berdoa. Doa syafaat ini akan doa berantai mulai dari Kak Ardito, kemudian Kak Jess, dan diakhiri oleh Kak Indah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, di dalam rangkaian syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat GPB Salon Balikpapan Tuhan, Polpelkas, Faktor 6, Samboja dan Snipa Tuhan, dan yang Engkau memberkati mereka Tuhan di setiap aktivitas mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan, KMJ, paduan suara, presbiter Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di setiap pelayanan mereka Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, dan kestabilan ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, biar menjadi negara yang maju Tuhan, dan mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat polisian dan TNI AD Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan di setiap tugas-tugas yang mereka jalani Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mau berdoa untuk pelayanan GPIB di seluruh Indonesia, karyawan, presbiter, BPPJ, komisi, pelkat, dan balai pengobatan. Berkati setiap pekerjaan yang mereka jalani, berikan semangat dan sukacita, dan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk panitia pembangunan GPIB Shalom Balikpapan dalam proses pembangunan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang mampu mencukupi dan menyertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk bencana alam di Indonesia dan sekitarnya. Kami serahkan segala hidup kami yang ada di dalam tangan Tuhan Yesus, dan sebab hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Ya Bapak, di dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk Pelkat Teruna dan Pelkat GPB Shalom, kayak Engkau sertai Bapak dalam pelayanan kami di dalam ibadah ini.
agar apa yang kami sudah rencanakan baik oleh pengurus dan kakak layan boleh terrealisasi dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu juga ya Bapak. Dan Bapak di doa ini kami juga berdoa untuk Kak Jess dan Kak Ardito di dalam masa mudanya, di dalam pendidikannya, kiranya Kau beri mereka kesehatan dan kekuatan dan hikmat dalam menjalani kehidupannya Bapak. Berkati mereka juga di dalam pelayanan mereka. Ya Bapak, hanya inilah doa kami. Kiranya Engkau dengarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jalanlah-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati agar persembahan yang sudah kami berikan ini dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Masa depanku penuh dengan
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah, dan saat ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai seharian ini aktivitas kami, dimanapun kami akan melakukan aktivitas kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau dengarkan dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai jalannya ibadah kita dari awal sampai saat ini. Terima kasih Kak Vinda pelayanannya. Sama-sama Jessica, terima kasih juga sudah menemani ibadah ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga buat adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Stay healthy And stay safe. God bless